Gue baru aja nonton film horor yang baru tayang di Februari ini berjudul Petaka Gunung Gede dan gue rasa film ini beneran petaka. So let's talk about Petaka Gunung Gede. Ke gunung, ke gunung, ke gunung. Aku merasa aneh, A. Semua penghuni di sini kayaknya nggak suka sama kita. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan untuk video kali ini agak spesial lagi karena gue bakal ngebahas dari segi penjelasan ending dari film Petaka Gunung Gede ini. Tapi sebelum itu, gue bakal ngasih review non-spoiler dulu tentang film ini yang baru aja gue tonton di bioskop. Film Petaka Gunung Gede ini disutradarai oleh Mas Azhar yang notabene-nya gue belum pernah nonton film beliau dan kali ini gue baru nonton gitu kan film ini. Dan apalagi film ini juga diangkat dari kisah nyata ya, yang viral juga di YouTube yang udah ditonton lebih dari 15 juta kali ya. Ini juga gue baru tahu dilihat di posternya. Dan sepertinya di Indonesia tuh udah kayak nggak jarang banget ya. Banyak banget film yang diangkat dari kisah nyata, dari kisah seseorang gitu ya, diangkat ke layar lebar. Dan sebenarnya sih hasilnya kayak bisa dibilang 50-50. Apakah film ini bisa jadi emang cocok buat ditonton ataukah emang cuman kayak nonton cerita tapi yang didongengin? Ini juga bakal gue bahas di sini. Untuk sinopsis film ini bercerita tentang Ita dan Maya, dua orang sahabat anak SMA yang melakukan perjalanan naik Gunung Gede bersama teman kakaknya si Maya. Namun perjalanan yang harusnya seru dan menyenangkan berubah menjadi malapetaka ketika si Ita diganggu oleh makhluk halus di sana. Dan apakah Maya, Ita, dan teman-temannya akan selamat dari perjalanan Gunung Gede tersebut? Sampai di sini aja untuk sinopsisnya. Kita langsung aja masuk ke review non-spoiler. Aneh, A. Semua penghuni di sini kayaknya nggak suka sama kita. Dan untuk di review session kali ini, gue bakal ngebahas yang paling utama ya, dari segi kesan atau experience gue setelah nonton film Petaka Gunung Gede ini. Yang dimana gue selalu ingetin ke teman film lovers dan mengajak ya, untuk film lovers juga menggunakan perspektif kosong. Dimana gue tidak nonton trailernya, nggak baca sinopsisnya, nggak tahu siapa yang main dan sebagainya, gue langsung nonton aja apakah film ini bisa bikin gue jadi suka dan atau seru dan sebagainya. Dan jujur, gue juga nggak tahu kalau film ini tuh diangkat dari kisah nyata yang udah viral banget 15 juta kali di YouTube ya. Gue jujur nggak tahu dan gue juga baru tahu setelah gue nonton film ini di endingnya yang dimasukkan di sana kan. Sebelum kita bahas film ini, gue mau ngasih tahu ekspektasi gue dulu sebelum nonton film ini. Yang dimana gue ngerasa kalau film ini tuh bakal ngasih tahu explore perjalanan naik Gunung Gede, yang dimana perjalanan tersebut akan berubah menjadi malapetaka gitu, dihantui oleh hantu-hantu di sana. Tapi di sini yang gue rasa kesan gue nonton film ini tuh kayak explore dari Gunung Gedenya itu lebih nggak tertonjol dan nggak terlihat. Entah kenapa, walaupun banyak sih naik Gunung Gedenya seperti dari base camp, terus dari jalanan naiknya, dari ngelewatin air terjun atau curugnya, dan sampai kayak semi-semi ke puncak gitu. Tapi gue rasa kayak film ini tuh nggak mau memperlihatkan atau menegaskan perjalanan ke Gunung Gedenya. Ya gue tahu sih, walaupun film genre ini tuh bakal berfokus kepada horornya daripada ke adventure-nya. Tapi kan kita nggak pungkiri kalau film ini tuh bakal ngejual dari Gunung Gedenya, yang mana juga akan menarik banyak penonton dari orang yang suka naik gunung kan. Dan bahkan bukan cuma dari pendaki gunung aja, kayak gue yang belum pernah naik gunung tuh pengen banget nonton film ini karena ngejual banget dari segi pendakian Gunung Gedenya kan. Yang dimana gue juga pengen tahu gitu Gunung Gede perjalanan seperti apa dan sebagainya. Tapi film ini tuh jujur ya kayak nggak ngasih itu gitu loh. Gue ngerasa tuh kayaknya cepet aja gitu, kayak pas lewatin jalanan jembatan yang panjang itu ya, kayak kayu-kayu gitu, cuman ada di notice dari segi horornya aja. Terus juga pas pendakian atau udah nyampe ke puncak dan sebagainya. Tapi walaupun gue belum pernah naik Gunung Gede, gue pernah datang ke curugnya. Jadi kayak gue nonton film itu pengen banget kayak dihibur lagi dan pengen banget kayak ingat lagi ketika perjalanan ke sana. Dan juga kayak ada telaganya dilatin kembali. Tapi entah kenapa gue pengen banget kepo ke atasnya tuh sampai ke puncaknya. Dan gue rasa kayaknya puncaknya tuh nggak diliatin ya. Ini apa gue yang salah nonton dan kayak gimana ya? Tapi jujur gue kayak nggak ngerasa momen puncaknya gitu di sana. Ketika si Ita, Maya, dan teman-temannya itu ngerasain kayak oh nyampe juga ke puncak gitu dengan perjalanan yang penuh malapetaka gitu, dikit-dikit kesurupan dan sebagainya. Jadi gue rasa kayak minimal ya, at least kayak kasih senang dulu gitu di puncak baru turun lagi dan sebagainya. Dan untuk dari segi kesan horornya, gue ngerasa film ini tuh kayak mau mengadaptasi ya dari perjalanan masuk ke rumah hantu. Yang mulai dari depannya kayak udah creepy masuknya dan kayak obstacle-obstacle sampai keluar kembali. Tapi film ini gue rasa kayak satset aja gitu ngasih horornya. Contohnya seperti sebelum naik di base campnya, terus ketemu di perjalanannya, ketemu kakek-kakek hantu dan ketemu nenek dan sebagainya. Jadi kayak pos 1, pos 2, pos 3 ada hantu-hantu yang bakal dilewatin di sana. Tapi gue rasa kayak kurang smooth aja untuk menjahit semua adegan horor itu dalam perjalanan menuju Gunung Gedenya tersebut. Gue di sini tuh kayak bosan aja ya, apalagi penulisan skripnya ya, kayak pas kesurupan, tahu-tahu pada panik, takut, pas sadar mau naik lagi, terus pada jalan lagi, kesurupan lagi, panik lagi, takut lagi, naik lagi. Jadi kayak diulang-ulang lagi, kayak ada dialog seperti 3 kali atau 5 kali ya si Ita bilang, gue takut Mai,
bosen gitu lah. Dan ditambah lagi durasi film ini tuh 1 jam 30 menitan ya, yang nggak berasa banget gitu, apalagi endingnya total abis dan sebagainya. Yang dimana tuh adegan naik gunung gede yang kedua itu gue rasa bakal mengungkap misteri dan petakanya, tapi entah kenapa tahu-tahu ya begitulah, kalian bakal nonton ya. Di sini gue nggak mau spoiler nanti. Dan ditambah lagi untuk opening dan ending film ini tuh bakal dibuka dan ditutup dengan lagu Silon Seven ya, tentang sahabat gitu. Jadi dimana kayak film ini tuh udah mengandalkan lagu aja untuk menarik atensi penonton ya, untuk menyerapi apa yang dirasakan oleh karakter-karakternya dibanding dengan secara dialog, secara experience di sana dan sebagainya. Dan untuk review gue selanjutnya yaitu dari yang kedua, yaitu karakter di film ini. Dan jujur nonton film ini tuh dari awal sampai akhir ya kurang berkesan banget ngeliat karakternya yang bukan dari secara actingnya yang nggak bisa, tapi entah kenapa kayak nggak hidup banget ya. Nggak hidup dari segi penulisan skripnya ataupun juga dari segi ceritanya, kayak kurang lebih berkesan. Tapi terlepas dari itu semua, kayak acting mereka sih emang bagus banget ya. Apalagi kayak acting kesurupan Ita yang kayak emang totalitas, yang kayak ketawa-tawa gitu ya. Itu emang takut banget gue di sana. Dan juga actingnya ibunya Ita di sini yang kayak ketika momen sedih di sini memang gue kena banget ya. Gue kayak ngerasa ini emang actingnya beliau keren banget di sini. Dimana gue di sini juga hampir nangis gitu ngeliat acting beliau yang kayak teriak-teriak di sana manggil nama Ita dan sebagainya. Ini waduh kena banget ya. Entah kenapa tuh actingnya ibu Ita dari awal sampai ke akhir tuh kayak emang bagus ya di sini ya, kayak emang totalitas banget, kayak emang ibu-ibu yang ya udah ya pasrah dan sebagainya, dan juga khawatir banget sama anaknya. Dan sebaliknya untuk acting bapaknya yang gue rasa ini bakal bagus banget ya kalau diperanin sama beliau, gue lupa namanya, mohon maaf. Dan entah kenapa kayak nggak hidup banget gitu penulisan skripnya yang emang sedikit ya, nggak banyak ngomong dan sebagainya, emang karena pengen menyimpan misteri dan sebagainya, tapi entah kenapa kayak nggak jadi hidup gitu dan kayak emang kaku banget gitu. Ini padahal terlepas dari acting beliau yang sudah mantep banget ya, kayak kita bisa lihat di film-film lainnya ya, tapi entah kenapa di sini tuh kayak gue ngeliatnya kayak kaku aja gitu. Ini kayaknya jujur dari segi penulisan skripnya sih kayaknya emang bermasalah. Dan untuk dari segi yang ketiga yaitu dari segi story dari film ini, yang tak kenapa ya pas ketika endingnya Act 3 udah mau dimulai gitu ya, pas toto abis, dan entah kenapa gue nontonnya tuh ngakak gitu ketika endingnya abis, lagu muncul gitu ya, Act 3 nggak kayak komplit aja gitu, kayak nggak lengkap gitu ngebahas dari segi misteri dan sebagainya. Jadi kayak gue ini bener-bener abis gitu ya. Gue gitu jujur nggak bisa nahan ketawa di bioskop. Ini yang gue bilang kayak petaka gitu ya, mungkin ya di film ini. Entah kenapa ya udah ya dari segi penulisan skripnya dan juga ceritanya, walaupun ini diangkat dari kisah nyata gitu ya, entah kenapa kayak diangkat beneran gitu, kayak scene ini diangkat ditulis dan scene ini diangkat di sini ditulis, tapi kayak nggak dijahit sempurna gitu, nggak smooth aja gitu pas nonton filmnya. Dan itu sih paling yang gue rasain ketika nonton ini. Dan jujur untuk momen terseram di film ini ketika gue nonton ya ketika di base camp ya sebelum naik gunung gedenya, itu si Ita ya di sana ada, kalian nanti kalian bakal nonton. Tahu-tahu gue nggak expect banget gitu ketika comot gitu diambil. Gue nggak expect banget ya kalian bisa nonton ini. Gue kaget banget di situ, kayak emang dibuat banget creepy ya dari segi emang malamnya dan juga kayak suasananya yang masih jadul banget gitu ya. Ini emang kayaknya melengkapi banget adegan horor tersebut ya. Coba kalian tulis di kolom komentar adegan horor yang terseram mana ketika nonton film ini ya. Jadi itu aja yang bisa gue bahas dari segi review, non spoiler sedikit aja, dan karena gue bakal fokus ngebahas dari penjelasan ending di film ini, dan langsung aja kita masuk ke ending explain. Aneh, ah. Semua penghuni di sini kayaknya nggak suka sama kita. Dan untuk penjelasan ending film Petaka Gunung Gede, gue udah nyiapin 2 pertanyaan aja yang pengen gue bahas di video kali ini. Yaitu yang pertama, apa sih sebenarnya petaka yang dimaksud di film ini yang menyebabkan Ita menjadi mati? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa lihat lagi ya, tarik mundur ketika scene di awal di mana si Maya ngeliat itu si hantu itu ya, matanya merah itu di rumahnya si Ita. Jadi emang kita udah tahu sebelum berangkat ke Gunung Gede pun ini hantu udah ada, udah ngikutin si Ita. Yang mana kayak emang ada di belakangnya Ita, di dapur, dan kayak emang tau-tau rambut rontok dan sebagainya. Ini gue ngerasa banget kalau film ini tuh udah ngejelasin kalau si hantu mata merah ini tuh udah ada di tubuhnya si Ita. Dan fakta ini tuh digocek lagi ketika si Maya tuh dijelaskan sebagai karakter yang emang indigo gitu, bisa ngelihat setan ya, bisa ngelihat hantu dimanapun, kayak bakal kegocek yang nanti digodain tuh atau digangguin si Maya. Tapi ternyata sebenarnya sih masalahnya atau petakanya tuh ada di Ita gitu sebelum naik gunung. Dan setelah kita udah digocek dengan fakta yang pertama yaitu si Maya yang indigo, kita digocek lagi dengan fakta kedua ketika si Ita tuh ternyata lagi head ya. Jadi pas di base camp dia pengen ganti pembalutnya di sana, ini dia udah ngelap darah pakai ada diliatin scene kayak gitu ya. Tahu-tahu dicomot tuh ya plastik yang gue bilang tadi, kayak gue takut
banget di situ. Dan adegan tersebut tuh emang serem banget gitu, karena gue nggak diduga banget ya, kayak emang pasti bakal ditakutin dan sebagainya aja, tapi toto ada tangan yang nyomot gitu dan langsung ditongolin. Jadi gue kayak bukan lebih takut ditongolinnya, tapi kayak adegan yang dicomotnya itu ya serem banget. Dan terlepas dari itu semua, ternyata di sini Ita udah mulai diganggu lagi ya. Kita digocek dengan fakta, apakah emang sebenarnya naik gunung tuh nggak boleh lagi head gitu, lagi dapet nggak boleh gitu. Jadi gue kayak digocek lagi dengan fakta ini. Dan apalagi fakta kedua ini diperkuatkan kembali ketika si Ita buang plastik hitamnya di telaga warna itu ya, yang itu bikin kita jadi kayak makin yakin lagi, wah ini emang udah petakanya gitu, yang dimana lagi head lu buangnya di situ lagi. Ya udah jelas digangguin gitu kan. Dan bener aja penunggu di sana langsung marah ya, hantu di telaga keluar dan sebagainya, dan ada nenek kayak kakek yang pada bilang kesurupan dan pulang dan sebagainya gitu kan. Dan emang agak minus banget ya film ini ketika kesurupan gak ada subtitle ya, walaupun ini bahasa Sunda ya, creepy banget, tapi entah kenapa gue jadi kayak menerka-nerka sendiri gitu. Apa sih sebenarnya suruh pulang gitu kan? Apa emang orangnya ya kan? Dan untungnya gue agak tahu sedikit ya, budak kan itu kan artinya anak ya, jadi kayak emang anaknya suruh pulang gitu ya dan sebagainya. Tapi kayak emang ternyata ada barang kayak mungkin yang harus dibawa pulang dan sebagainya. Dan setelah kita tahu kedua fakta tersebut yang bikin kita menyimpulkan bahwa itu adalah petakannya, tapi ternyata itu bukan ya. Setelah filmnya udah mau habis ya, sebelum ketiga di mana teman-teman naik gunung lagi, ya ini udah diungkap kembali fakta yang sebenarnya terjadi ya. Fakta ketiga yaitu petakanya, the real petaka di film ini, yaitu bapaknya ngirim barang santet ya. Jadi bapaknya punya bisnis dan kayak emang macet, susah nyari duit, akhirnya ya udah ilmu gelap ya, ilmu setan diterapin di sini. Dia minta gitu dan sebagainya, sajian-sajian, dan tapi kayak udah jatuh ketiban tangga gitu, bapaknya udah main ilmu setan, dia disantet lagi gitu ya, dimana bikin kayak emang nyelakain keluarganya. Alih-alih bukan kena bapaknya, tapi malah kena si Ita tuh santet ya. Jadi hantu mata merah itu adalah sebenarnya dari hasil santet, bukan dari hantu dari gunung gede di sana gitu kan. Karena kita emang tahu nih, sebelum naik pun udah ngelihat hantu merah ini ya kan di situ, dan akhirnya pas dibawa ke gunung gede udah pada ngamuk aja tuh, kayak hantu-hantu udah pada ini ya, udah pada iseng aja, udah pada kayak kesel aja. Dan adegannya juga udah jelas dimana bapaknya ditipin kresek hitam yang isi kayak boneka pocong gitu untuk dibuang jauh banget dari sana. Dan emang kayak udah sengke banget ya, dimana bapaknya nyuruh buang barangnya itu ya si Ita jauh-jauh gitu di gunung gitu ya. Dan akhirnya kita bisa menyimpulkan nih, sebenarnya petaka apa sih di film ini ataupun cerita ini ya, yaitu bukan dari si Maya yang indigo akhirnya bisa ngelihat dan digangguin, dan juga bukan karena headnya si Ita akhirnya disukain jin dan sebagainya, tapi ya si Ita ini emang disuruh buang barang santetnya bapaknya gitu ya. Aduh aneh banget, bukan bapaknya yang kerjain sendiri ya, malah nyuruh anaknya. Jadi kayak di awal-awal gue emang udah bisa ngebaca gitu ya, si bapaknya pasti nyimpen misteri gitu kan di sini, dan bener aja gitu. Dan apalagi juga kayak gue bilang tadi, nyimpen misteri itu kayak kaku aja gitu, kayak penulisan skripnya kayak nggak gerak, akhirnya kayak kebaca banget gitu kan. Dan finally oke, terjawab sudah apa sih sebenarnya petaka di film ini, yaitu ketika barang santet ya dibuang di gunung ya. Jadi gue kayak kesel banget gitu ketika di akhir ada nggak tahu ibu-ibu ya gitu ngomong kalau naik gunung tuh kita harus jaga sopan santun, jaga adab sebagainya. Itu bener ya, itu bener banget, dan gue nggak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi ini kan filmnya bukan tentang itu, ini film tentang kayak buang barang santet di gunung. Jadi tulis aja atau ngomong aja, jangan pernah buang barang goib, barang santet di gunung. Jadi itu lebih kayak make sense sih di film ini, yang bikin gue kayak ya udah ketawa ngakak ya dengan endingnya, dan juga kayak selip-selipan klip tersebut. Dan langsung aja untuk yang kedua, yaitu sebenarnya masih banyak banget potensi yang bikin film ini bagus. Jadi ini gue bakal ngejelasin dari segi cerita dan juga dari segi konsep yang harusnya diterapin di film ini, dimana gue ngeliat beberapa hal yang bisa bikin film itu jadi bagus gitu. Ketika yang pertama yang gue inget banget yaitu di telaga warnanya itu ya, kalau nggak salah, dimana itu ada arwah yang keluar gitu. Udah ini udah kayak scene entrance-nya masuk, arwahnya tuh kayak emang creepy banget dan kayak emang udah mistis banget. Karena hantu ini tuh kayak keluarnya aja dibikin keren gitu ya, apalagi emang aktingnya pol-polan ya, sampai beneran tenggelam gitu ya, nyelam di situ ya, diangkat pakai seling juga. Dan ini juga bakal jadi seru banget ketika setan yang di telaga itu bakal tempur sama setan si Ita gitu. Jadi ya mungkin ada sedikit konflik yang agak gila lagi, agak lebih serem lagi ya ketika kesurupannya. Tapi entah kenapa nggak ada, malah ada kayak muncul, wah itu pas di tenda ya, pas lagi mimpi, wah gitu-gitu ya. Ternyata itu juga mimpinya si Maya dan sebagainya. Jadi kayak aduh kentang banget ya. Padahal ini potensi banget dan bikin gue juga kayak takut banget ketika nontonnya ya. Dan untuk yang kedua, sebenarnya tuh Act 3 lebih keren lagi ya, ketika si Ita itu lagi sekarat ya, dan juga sebelumnya kan dia bilang pas turun, nanti lu bakal kangen sama gue, nanti lu kalau balik lagi jemput gue balik dan sebagainya. Ini udah kayak serpihan misteri yang bakal ditebus gitu pas di akhir. Dan apalagi juga si ibunya Ita bilang kalau ada barang yang ketinggalan di sana, suruh ambil bawa pulang gitu kan. Ini udah wah, oke, gue berangkat dari 3 fakta ini dan bakal Act 3 pasti seru banget. Tapi ternyata ketika Act 3 naik gunung ketemu Ita, ya udah kasih lagu abis, ya udah ketawa gue di situ.
Jadi kayak emang lu ngasih harapan palsu gitu ya, lu kayak emang ya udah si mistisnya nggak dapet banget, misterinya nggak dapet banget ya. Jadi bakal lebih keren lagi, potensi lagi ketika si Ita ini dijemput beneran naik gunung gede lagi, ngambil barangnya, terus Itanya dibawa pulang lagi dan dia selamat. Ataupun misalnya nggak selamat pun, jadi arwahnya lebih tenang, ini juga bakal bagus. Dan gue bisa bilang ini terlepas dari kisah viralnya ya, ini namanya juga film entertainment ya, dimana kan menghibur dan sebagainya. Jadi kayak nggak plek-ketiplek diangkat dari kisah nyata ke gini ya. Jadi kayak bilang aja film ini terinspirasi aja dari kisah nyata. Ini bakal lebih jauh lebih bagus lagi daripada emang diangkat langsung dari cerita nyata plek-ketiplek. Karena kalau pengen mau begitu ya harusnya bisa lebih smooth lagi ya bikin ceritanya. Jadi misalnya kalau emang pengen plek-ketiplek ya si Ita mati karena kesurupan, nggak bisa ditolong dan sebagainya, bikin lebih dramatis aja gitu. Dan jangan dikasih kayak hal-hal yang bisa ngebuat Act 3 lebih keren lagi seperti ini gitu. Jadi entah kenapa gue berpikir lebih keren seperti itu ya, dimana film ini bakal ada Act 3 yang naik gunung gede lagi, ngambil barang, Ita selamat lagi dan hidup tenang dan sebagainya. Ataupun si arwahnya bebas kembali gitu walaupun Itanya mati. Dan seperti itu sih yang gue pengen dari segi ekspektasi dan potensi yang lebih bagus lagi film ini kalau dibuat seperti itu. Oke, overall itu aja yang bisa gue bahas dari segi review non-spoiler gue dan review spoiler ya, penjelasan ending terhadap film ini. Dan ini semua terlepas dari kisah nyatanya yang memang udah viral ya teman-teman semua. Tapi kalian bisa banget kasih tahu gue di kolom komentar sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kisah nyatanya. Dan di sini gue juga sempat nanya ke temen gue ya kalau kisah nyatanya sebenarnya karena emang buang pembalut ya di telaga tersebut ya, bukan karena emang buang barang santet. Tapi entah kenapa kalaupun kayak cerita seperti itu ya dibikin seperti itu aja gitu kalau mau original plek-ketiplek ya, daripada diadaptasi dan akhirnya jadi kentang dimana barangnya nggak diambil dan juga si Itanya mati kesurupan karena si santet itu. Jadi kayak lebih ya kayak kurang aja gitu ya, kayak seperti yang gue bahas tadi. Dan langsung aja untuk kesimpulannya, nonton film ini bisa gue kasih rating sebesar 5 atau kurang ya. Karena nonton film ini jujur mohon maaf banget kurang dari segi explore gunung gedenya, dari segi ceritanya yang kayak emang gantung dan diangkat plek-ketiplek aja mungkin ya dari kisah nyatanya, dan juga adaptasinya kayak emang nggak berhasil ya kayak sebagainya yang udah gue bilang tadi ya. Dan apalagi juga dari segi scriptingnya ya, gue rasa kayak kurang banget, kayak karakter dibuat kaku aja. Gue jujur apalagi nonton si karakter Ale dan Ucup ini ya di film lain ya Ghost Rider, gue ngakak banget ngeliat dia combo mereka berdua. Tapi entah kenapa di film ini tuh kayak nggak ada kombonya gitu, kayak nggak ada lucunya, kurang banget, dan kayak emang explore karakter kurang banget. Ini jujur kayaknya emang masalah dari scriptingnya ya kayaknya dan sebagainya. Dan balik lagi, apakah teman film lovers tuh puas nonton film ini? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini. Kalian juga bisa support gue melalui YouTube Super Thanks dan link yang udah gue cantumin di bawah. Dan kalian juga bisa request gue mau bahas film apa, tulis aja di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di next video, and salam pecinta film. Petaka Gunung Gede. Ini film beneran petaka. Waka 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 waka.